Sementara kalau anak Teddy dari Resti, semua tinggal bersama Resti. Di tempat yang baru, Teddy dan Marni mulai belajar berdagang di sebuah pasar. Dan kehidupan ekonomi mereka pun kembali normal. Bisa dibilang meningkat dibanding kehidupan sebelumnya. Marni pun kembali hamil anak yang kedua dari Teddy. Sementara Teddy semakin asik dengan kebiasaan buruknya bermain judi. Dan yang paling menyakitkan hati Marni adalah saat Marni mendengar kabar jika Teddy suka mendekati seorang janda, yang orang tua janda itu bisa dibilang orang berada saat itu, yang rumahnya tidak jauh dari rumah Teddy dan Marni. Betapa kecewa dan hancurnya hati Marni saat itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Namun Marni berusaha untuk tetap tegar, mengingat kehamilannya yang semakin membesar. Bertemankan derai air mata, Marni hanya pasrah dengan keadaannya saat itu. Hingga tibalah saatnya Marni untuk melahirkan. Terlahirlah pada saat itu seorang bayi laki-laki. Di saat perasaan Marni sangat hancur oleh tingkah laku Teddy. Bayi laki-laki itu diberi nama Banyu Mata. Kesedihan Marni sedikit terobati dengan hadirnya Banyu Mata dalam pelukannya. Namun keadaan rumah tangga Marni semakin kacau, dan Teddy pun semakin berani dengan semakin seringnya dia bertamu ke rumah perempuan itu malam-malam. Sebut saja nama perempuan itu Dayang. Dia juga seorang janda, anak 3. Keuangan Teddy kembali melemah karena seringnya bermain judi. Akhirnya Teddy menjual rumah yang ditinggalinya dengan Marni dan anak-anaknya, dan mengontrak rumah baru yang jaraknya hanya terhalang oleh beberapa rumah saja dari rumah yang dijualnya. Saat Banyu Mata berumur 2 tahun, Marni pun bercerai dengan Teddy, dan Teddy pun kembali menikah dengan Dayang, janda anak orang kaya itu. Setelah bercerai dengan Teddy, tidak menjadikan Marni putus asa dan larut dalam kesedihan. Marni berpikir keras agar bisa bertahan dengan kelima anaknya. Marni pun memulai usahanya dengan mengolah berbagai masakan lauk pauk dan sayur mayur yang siap santap, dibantu oleh anak-anaknya. Dan Marni berdagang di emperan kios-kios pada saat itu, dengan selalu membawa Banyu Mata yang masih kecil. Terkadang Marni harus menidurkan Banyu Mata di sebuah tempat dengan hanya beralaskan kardus atau apa saja yang membuat Banyu Mata tidak kedinginan. Marni berjualan di pasar tersebut mulai dari jam 3 malam sampai jam 9 atau 10 pagi. Menginjak usia Banyu Mata 4 tahun, usaha Marni semakin ramai. Dia pun akhirnya bisa membeli rumah yang awalnya dia kontrak setelah bercerai dengan Teddy. Anak Marni pun yang laki-laki menikah dan tinggal dengan istrinya di rumah mertuanya yang tidak jauh dari rumah Marni. Setelah menikahkan anaknya, Marni lalu membangun rumah yang sudah dibelinya pada saat itu. Dia membangun rumah, bisa dibilang rumah Marni sangat bagus, dan Marni dipandang hebat
untuk ukuran seorang janda saat itu. Tak berselang lama, anak Marni pun yang perempuan paling besar menikah, tapi masih tinggal serumah dengan Marni. Disusul dengan menikahnya anak perempuan Marni yang kedua. Pernikahan anak perempuan Marni yang kedua bisa dibilang mewah pada saat itu, karena sudah mampu mengundang kesenian tradisional untuk menghibur para tamu undangan. Anak perempuan kedua Marni pun dibawa pindah oleh suaminya ke rumah baru mereka. Tinggallah kini Marni dengan satu anak perempuan yang belum menikah dan Banyumata yang masih kecil. Menginjak usia Banyumata 5 tahun, Banyumata mulai tahu dan sedikit mengerti kalau Teddy bapaknya sudah berpisah dengan Marni ibunya. Banyumata terkadang disuruh Marni pergi menemui Teddy untuk sekedar meminta uang jajan. Meskipun saat menemui Teddy, Banyumata merasa canggung dan hanya diam menunggu respon dari Teddy. Apalagi jika di samping Teddy ada ibu tirinya yang terkadang menatap sinis Banyumata. Jika sudah dikasih beberapa uang logam, Banyumata biasanya langsung pergi dan asik main dengan sepeda BMX-nya yang baru dibelikan Marni. Pada saat itu tidak banyak anak-anak seusia Banyumata yang orang tuanya mampu membelikan sepeda roda 2 seperti yang dipakai Banyumata. Sehingga terkadang Marni dianggap terlalu memanjakan Banyumata. Saat usia Banyumata 13 tahun, Marni kembali menikahkan anak perempuannya yang bungsu dari perkawinannya dengan Johan. Meskipun saat itu usaha Marni sudah melemah, bahkan Marni sering meminjam uang kepada temannya di pasar untuk menutupi kebutuhannya. Sungguh, Marni seorang perempuan yang tangguh, tak kenal lelah apalagi menyerah. Mengingat Banyumata yang sekarang baru menginjak SMP kelas 1, yang masih harus Marni urus segala kebutuhannya. Dikarenakan usaha Marni semakin sepi, Marni pun dengan terpaksa harus menjual rumahnya, meskipun dengan cara dicicil oleh temannya. Dengan perjanjian, sebelum lunas, Marni masih boleh tinggal di rumah yang sudah dijualnya itu. Keadaan ekonomi Marni semakin terpuruk. Uang rumah yang dijualnya pun telah habis. Akhirnya, Marni dan Banyumata terpaksa harus sering pindah-pindah karena rumah yang Marni sewa hanya untuk beberapa bulan saja dan pemiliknya tidak menyewakannya lagi. Hari-hari Marni dan Banyumata semakin terpuruk. Marni dan Banyumata sering menumpang di rumah anak Marni yang perempuan sebelum Marni mendapatkan kembali rumah yang bisa disewanya. Marni masih bisa menuntaskan pendidikan Banyumata sampai tamat jenjang SMA. Itu pun karena biaya Banyumata sekolah dibantu oleh suami istri, pimpinan sebuah pondok pesantren yang sangat baik, dan pondok pesantrennya masih terkenal sampai saat ini, yaitu Daarut Tauhid yang berada di Bandung.